Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 821. Putus asa. Ledakan. Tornado api hitam keunguan tampaknya menghubungkan langit dan bumi saat berputar dengan gila-gilaan. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan melengkung ke titik puncaknya, sementara suhu area menjadi sangat terik pada saat ini. Jika tornado ini mendarat di Unique Devil City, tidak ada yang meragukan bahwa seluruh kota akan langsung hancur. Bang! Sayap kelawar raksasa Little Marten yang berukuran ribuan kaki tiba-tiba mengepak, menciptakan angin kencang. Tornado menyala yang berisi kekuatan penghancur menjerit saat menuju ke sosok ungu dan emas di langit yang jauh. Menabrak. Saat tornado menyapu, retakan hitam muncul saat ruang di sekitarnya tampak terbelah, sementara fluktuasi yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa mulai memancar keluar. Hehe. Namun, ketika dihadapkan dengan tornado yang menyala-nyala yang menyebabkan banyak orang merasa ketakutan, Ren Yuanzi hanya tertawa kecil. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Dengan genggaman ringan di tangannya, kekuatan Yuan di area tersebut langsung menyatu dengan kecepatan yang menakjubkan, sebelum akhirnya berubah menjadi jari kristal raksasa berukuran beberapa ratus kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang mengerikan melilit di sekitar jari raksasa itu. Fluktuasi energi ini tidak murni terdiri dari Yuan Power, mereka juga mengandung kekuatan hidup yang terkonsentrasi, dan di bawah kekuatan hidup ini, mengalir ki kematian yang sangat merusak. Kedua jenis energi menakutkan yang sama sekali berbeda ini menyatu sempurna pada saat ini. Pada fusi mereka, ada jejak samar fluktuasi reinkarnasi yang terpancar. Meskipun potongan rasa reinkarnasi ini sangat samar, mereka memberikan perasaan mengendalikan banyak sekali makhluk hidup di seluruh dunia. Fusi hidup dan mati, menyentuh reinkarnasi. Ren Yuanzi ini telah membebaskan diri dari hidup dan mati, dan telah melangkah ke tahap samsara. Wajah Kilei dan tiga lainnya sedikit terkejut saat mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Ren Yuanzi, sementara mata mereka dipenuhi dengan teror yang tebal. Tinju Lindung terkepal erat pada saat ini, sementara kegelisahan yang berat memenuhi hatinya. Hal telah berkembang ke tahap ini, dan sudah benar-benar terlepas dari kendalinya, dan bahkan harapannya. Kekuatan Ren Yuanzi terlalu kuat dibandingkan dengan dirinya yang sekarang. Selanjutnya, meskipun Little Marten telah berubah menjadi bentuk Celestial Demon Marten, dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Ledakan. Dengan lambaian lengan bajunya, jari kristal raksasa itu melolong seperti gunung yang muncul ke langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan keras menabrak tornado menyala hitam keunguan. Bang-bang. Pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia ini terlihat bergetar hebat. Seluruh kota iblis unik bergetar gemetaran seolah-olah gempa bumi telah tiba. Meskipun kota itu relatif jauh dari pertempuran di langit, beberapa gedung tinggi langsung hancur menjadi bubuk oleh akibatnya. Adegan ini menyebabkan darah para penonton menjadi dingin saat mereka buru-buru mendarat dari langit. Di langit yang jauh, api hitam keunguan tersapu dengan liar. Saat jari kristal raksasa menekannya, tornado api raksasa itu perlahan-lahan runtuh, berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Jika Anda berada di puncak Anda mungkin bisa melawan saya. Namun, tidak pada kondisimu saat ini. Setelah mematahkan serangan tirani Little Marten dengan jari, Ren Yuanzi tertawa samar. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, sosoknya tampak seperti semut jika dibandingkan dengan Marten kecil yang sangat besar. Namun, aura yang terpancar darinya membuatnya tampak seperti raksasa yang bisa membawa langit. Auranya dengan mudah menekan Little Marten. Kamu baru saja melangkah ke tahap samsara, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah ahli tahap reinkarnasi? Api hitam keunguan yang mengerikan menelan seluruh tubuh Little Marten. Raungannya mirip dengan guntur, bergemuruh saat bergema di seluruh area. Ledakan. Mengikuti auman Little Marten, api hitam keunguan yang memenuhi udara tiba-tiba berkumpul bersama,
berubah menjadi meteor besar yang menyala, dan menembak secara eksplosif ke arah Ren Yuanzi dari segala arah. Ren Yuanzi mengangkat kepalanya, dan memandang dengan acuh tak acuh pada meteor yang menyala-nyala yang meluncur di cakrawala ke arahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang di depannya langsung hancur. Dalam sekejap, retakan spasial hitam raksasa yang membentang ribuan kaki muncul. Astaga! Banyak meteor yang menyala menabrak celah spasial, sebelum suara ledakan bergemuruh dan terdengar dari dalamnya. Gelombang api yang panas menyebar di langit seperti iblis yang menghirup api. Bentrokan pada tingkat ini di langit menyebabkan banyak penonton tercengang. Kemampuan Ren Yuanzi untuk melambaikan tangannya dan menghancurkan ruang membuat tubuh mereka menggigil. Apakah ini kekuatan seorang ahli kelas atas di dunia? Dunia hidup dan mati. Ren Yuanzi berdiri di udara. Dengan lambaian telapak tangannya, energi besar yang terbentuk dari perpaduan kekuatan hidup dan mati membentang di cakrawala. Itu berubah menjadi penghalang cahaya raksasa selebar puluhan ribu kaki, yang benar-benar menelan tubuh Titanic Little Marten. Bang-bang! Energi hitam keunguan yang mengerikan menabrak penghalang energi hitam dan putih. Namun, itu hanya bisa menyebabkan suara keras terdengar, dan sama sekali tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, Ren Yuanzi benar-benar mendominasi dalam pertempuran antara keduanya. Tetap diam di sana sebentar, kata Ren Yuanzi dengan senyum tipis. Segera setelah itu, dia menoleh, saat tatapan lembutnya melihat ke arah Lindong yang jauh. 1 atau 2 talenta muda yang mengerikan akan muncul di sekte Dao sesekali. Youtong dari dulu adalah salah satunya, dan sekarang ada satu lagi. Haha, bagaimanapun, kau bahkan lebih kejam dari Youtong. Anda benar-benar membunuh seluruh kumpulan murid elit dari gerbang Yuan saya. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu terlalu berani, atau terlalu bodoh. Mata Lindong agak suram. Dia menatap Little Marten, yang terperangkap di dalam penghalang cahaya hitam dan putih itu, saat tinjunya mengepal erat. Ikuti aku kembali ke gerbang Yuan. Tenang, aku tidak akan mengambil nyawamu. Paling-paling, saya akan menghancurkan kultivasi Anda. Pada saat itu, biarkan Ying Xuanzi membawamu kembali. Ren Yuanzi berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ren Yuanzi, bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhen akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan membuka mulutnya untuk berteriak. Haha? Terlalu banyak? Ren Yuanzi menolak berkomentar dan tertawa. Dia mengabaikan Chen Zhen dan mengulurkan tangannya, menyebabkan ruang di sekitar Lindong secara bertahap melengkung dan terdistorsi. Kamu. Melihat ini, wajah Chen Zhen dan 3 lainnya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, mereka dengan ganas mengertakkan gigi, dan mereka berempat secara bersamaan meluncurkan serangan mereka, saat Yuan Power yang tak terbatas meledak ke arah Ren Yuanzi. Namun, Ren Yuanzi tidak memperhatikan serangan gabungan mereka. Dengan jentikan biasa dari jarinya, sebuah retakan terbuka di udara di depannya, dan langsung menelan serangan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang yang tak terlukiskan menyapu, dan mendarat di tubuh mereka. Urg! Di bawah badai, pertahanan Chen Zhen dan 3 lainnya langsung hancur. Mereka menyemburkan seteguk darah, saat mereka menembak balik dengan menyedihkan. 4 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Sebelum Ren Yuanzi, mereka lemah seperti bayi. Mengaum. Di samping Lindong, Little Flame menghadap ke langit dan meraung. Cahaya hitam meletus, dan dia berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Energi cahaya hitam yang sangat brutal keluar dari mulutnya, dan meledak ke arah Ren Yuanzi. Oh! Suku harimau iblis. Ren Yuanzi sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Little Flame yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa. Segera setelah itu, dia menjentikan jarinya saat seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Little Flame langsung mengalami pukulan berat saat raungan harimau yang menyedihkan bergema. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ren Yuanzi menyeringai saat dia melihat Lindong, yang terjebak di ruang yang terdistorsi. Tangannya sekali lagi mengepal dan melambai ke bawah, saat ruang yang terdistorsi dengan cepat mulai runtuh. Energi tak terbatas tampaknya berniat menghancurkan Lindong menjadi bubur.
Anda. Lindong menatap Chen Zhen, Little Flame dan sisanya yang muntah darah saat mereka terbang mundur. Garis darah mulai naik di matanya, saat tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya berkerut. Bang bang bang. Lindong melambaikan tinjunya, Yuan Power dengan gila-gilaan beredar. Saat pukulan dengan ganas mendarat di ruang yang terdistorsi, seolah-olah dia mencoba untuk meledakkannya. Kekuatan semut, saat dia melihat adegan ini, Ren Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kasihan, sambil berbicara dengan senyum tipis. Bang bang. Tinju Lindong dengan gila-gilaan bergemuruh. Di bawah tekanan dari luar angkasa ini, garis-garis berdarah mulai muncul di tubuh aslinya yang sangat tirani. Namun, seolah-olah Lindong tidak merasakan sakit ini sama sekali. Matanya merah darah, saat dia mengirim tinju demi tinju yang bergemuruh. Rasa sakit yang hebat menyebabkan telinga Lindong berdering secara bertahap, sementara darah segar menetes dari dahinya dan ke matanya, mengubah seluruh dunianya menjadi merah. Humhem. Saat seluruh dunia Lindong secara bertahap mulai berubah menjadi merah darah, suara dengungan samar dan aneh mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Dalam kedalaman tubuhnya, jimat batu kusam dan kuno mulai samar bergetar pada saat ini. Selanjutnya, sepotong energi aneh diam-diam mulai dilepaskan. Bang! Lindong mengirim tinju lain dengan keras menghantam ruang yang telah terdistorsi sampai menjadi jasmani. Sebuah cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di tinjunya. Retakan! Suara jernih tiba-tiba bergema di langit. Murid semua orang tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Tatapan mereka diliputi keterkejutan saat mereka melihat ruang yang terdistorsi. Saat ini, retakan dengan cepat meluas di bawah tinju Lindong. Segel Ren Yuanzi sebenarnya telah dirusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut muncul di wajah Simo dan 5 lainnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Adapun Ren Yuanzi, yang telah memasang ekspresi tersenyum lembut di wajahnya sejak kemunculannya, matanya perlahan mulai berubah suram pada saat ini. Chapter 822. Kekalahan menghancurkan 3 bersaudara. Retak-retak. Retakan meluas dengan kecepatan yang menakjubkan pada ruang yang telah terdistorsi sedemikian rupa sehingga telah berubah menjadi jasmani, menyebabkan seluruh ruang tampak seperti kaca yang sedang dihancurkan. Semua orang tercengang melihat tontonan ini. Bahkan mata Ren Yuanzi yang lembut dan tenang berubah pada saat ini. Siapa itu Ren Yuanzi? Seorang ahli tingkat atas di wilayah Shuan Timur. Bahkan di seluruh dunia, dia masih memiliki reputasi yang cukup luar biasa. Menurutnya, ahli tahap Profound Life tingkat lanjut seperti Chen Zhen adalah eksistensi yang mirip dengan semut. Ruang yang telah dia ubah menjadi jasmani bahkan tidak akan terguncang sedikit pun oleh ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Apalagi seseorang seperti Lindong, yang hanya pada tahap 8 Yuan Nirvana. Pada levelnya, bahkan jika dia meledak sendiri, dia bahkan tidak akan dapat menyebabkan sedikit getaran pada ruang yang terdistorsi. Namun, pemandangan di depan mereka telah menghancurkan keyakinan kuat semua orang. Tidak ada satu suara pun yang terdengar di seluruh kota. Mata semua orang terbuka lebar, saat mereka menatap linglung pada sosok ramping dan kurus yang melayang di udara. Bang! Retakan yang menutupi ruang jasmani akhirnya hancur secara eksplosif. Mata Lindong merah padam, sementara darah terus-menerus menetes dari tinjunya. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan yang meluap-luap saat dia dengan tegas menatap Ren Yuanzi di kejauhan. Menarik, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Ren Yuanzi jelas bukan individu biasa, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Mata tajamnya perlahan menyapu tubuh Lindong. Sepertinya dia ingin menatap langsung ke dalam jiwa Lindong. Darah menetes dari seluruh tubuh Lindong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel, sebelum dengan ganas menekan ke tanah. Ledakan! Saat Lindong menekan telapak tangannya ke bawah, jejak telapak tangan raksasa segera muncul di bumi di bawah. Detik berikutnya, fluktuasi aneh terpancar keluar. Semua orang mulai melihat hamparan bumi di sekitar telapak tangan dengan cepat berubah menjadi sunyi dengan kecepatan yang mencengangkan. Bom-bom! Bumi bergetar, sementara daerah terpencil meningkat secara maniak.
Dalam rentang pendek dari selusin napas, seluruh kota telah diselimuti olehnya. Namun, ketika Lindong melihat ini, raungan rendah terdengar dari tenggorokannya saat darah merembes keluar dari kulitnya. Ini jauh dari cukup. Darah segar menetes dari tubuh Lindong, sebelum meresap ke bumi. Detik berikutnya, semua orang melihat area permukaan kehancuran yang tak terduga meningkat secara eksplosif lagi. 50 mil. 70 mil. 100 mil. Dalam diameter 100 mil, segudang bentuk kehidupan tampaknya kehilangan kekuatan hidup mereka. Energi tak terbatas mirip dengan banjir gila-gilaan menyembur di bawah permukaan bumi. Akhirnya, mereka dengan keras pecah dari tanah di bawah Lindong, berubah menjadi pilar cahaya besar beberapa ratus kaki yang bergegas ke awan, dan benar-benar membungkus tubuh Lindong di dalamnya. Kitab Suci Penghancuran Besar. Ketika dia melihat tontonan ini, wajah Ren Yuanzi sedikit berkedut, matanya sedikit menyipit saat dia menatap sosok di dalam pilar cahaya. Pada saat ini, kilatan dingin samar tiba-tiba melintas melewati matanya. Orang di depannya mengingatkannya pada orang gila yang membantai jalannya ke gerbang Yuan mereka 100 tahun yang lalu. Youtong dari Sekte Dao. Pertempuran itu telah memberikan pukulan besar bagi prestise gerbang Yuan mereka. Youtong begitu kuat sehingga dia bahkan merasa kagum. Lagi pula, di dalam seluruh gerbang Yuan, bahkan tidak ada satupun penatua yang bisa menandingi dia. Monstrositas seperti itu telah melampaui semua jenius di gerbang Yuan. Bakat seperti itu bahkan telah menyebabkan niat membunuh muncul di hati Ren Yuanzi. Namun, dia sekarang sekali lagi menemukan rasa yang sama pada tubuh seorang murid muda Sekte Dao. Benar-benar mirip, gumam Ren Yuanzi. Tangan di belakang punggungnya perlahan turun, saat niat membunuh mulai muncul di dalam mata lembut yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Dia tidak ingin insiden itu terjadi untuk kedua kalinya. Ledakan. Di dalam pilar cahaya energi yang megah, sosok itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Semua orang menyaksikan ketika pilar cahaya yang agung tiba-tiba melesat keluar. Membawa fluktuasi yang kuat, itu menabrak Ren Yuanzi dengan kecepatan kilat. Pada usiamu, mampu menguasai Great Desolation Scripture sampai tingkat seperti itu sudah cukup bagus, namun, sangat disayangkan perbedaan antara kamu dan aku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Ren Yuanzi samar-samar tersenyum saat dia melihat adegan ini. Mengulurkan tangannya yang ramping, dia membuat gerakan meraih. Selanjutnya, semua orang melihat pilar cahaya yang megah, yang berisi kekuatan hidup dari segala sesuatu dalam jarak 100 mil, tiba-tiba membeku. Dari kelihatannya, seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat telah menghentikannya dengan kuat. Merusak. Suara lembut dan lembut perlahan terdengar dari mulut Ren Yuanzi. Pilar cahaya yang megah langsung hancur secara eksplosif. Cahaya terang dan gemerlap mekar di langit, mirip dengan matahari yang mulia. Pilar cahaya telah hancur dengan satu tangan, dan tubuh Lindong juga mengalami pukulan berat. Dia menyemburkan seteguk darah saat dia menembak ke belakang, tampak sangat menyedihkan. Mengaum. Dari jauh, harimau raksasa yang telah diubah Little Flame menjadi bergegas lagi dengan mata merah. Namun, sebelum dia bahkan bisa mencapai radius dalam jarak 100 kaki dari Ren Yuanzi, dia dikirim terbang lagi oleh angin kencang yang tak tertandingi, saat darah segar memercik dari langit seperti hujan. Kamu. Setelah melihat ini, mata merah darah Lindong berubah beberapa kali lebih merah. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, dan sayap naga hijau muncul dalam sekejap. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, dia muncul di atas Ren Yuanzi dalam sekejap. Cahaya hijau berkumpul, membentuk naga cahaya hijau yang berputar di sekitar lengan Lindong, yang dia kirim bergemuruh. Membekukan. Ren Yuanzi samar-samar tertawa saat dia meraih udara dengan tangannya. Tinju naga hijau yang bersinar berisi semua kekuatan Lindong tiba-tiba membeku saat masih satu kaki jauhnya dari Ren Yuanzi. Bang-bang! Mata Lindong merah-merah. Cahaya terang sekali lagi melintas di tinjunya, saat ruang beku di sekitar tubuhnya dihancurkan sekali lagi. Sebuah pukulan bergemuruh keras ke arah kepala Ren Yuanzi. Oh! Melihat ikatannya putus sekali lagi, mata Ren Yuanzi akhirnya sedikit tenggelam.
Dengan jentikan jarinya, itu mengenai kepalan tangan naga hijau Lindong yang bersinar. Bang! Naga lampu hijau runtuh pada saat tumbukan, saat kekuatan menakutkan menyerbu lengan Lindong. Suara patah tulang segera terdengar, sebelum yang terakhir terbang kembali dengan menyedihkan. Bang! Terperangkap dalam dunia hidup dan mati di langit, Marten kecil menatap dengan mata merah darah pada Lindong dan api kecil, yang sedang dipermainkan oleh Ren Yuanzi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, raungan yang dipenuhi dengan kebencian pahit dan kemarahan yang hebat. Ren Yuanzi, kau anjing tua! Gerbang Yuan dan aku tidak akan pernah bisa hidup di bawah langit yang sama. Lindong dan saudara-saudaranya telah sepenuhnya dikalahkan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka kehilangan begitu menyedihkan. Ren Yuanzi samar-samar mengerutkan alisnya. Dia melirik Little Marten dengan mata acuh tak acuh dan berkata, bukankah gerbang Yuanku dan klan Marten iblis surgawimu sudah menjadi musuh bebuyutan? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya beralih ke Lindong lagi sebelum dia dengan lembut berbicara, aku semakin tertarik padamu. Sepertinya memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Kalau begitu, biarkan aku melihat. Ren Yuanzi mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan meraih Lindong. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak, mengisap yang terakhir ke tangannya. Kakak Lindong! Melihat 3 orang terkunci dalam pertempuran sengit di kejauhan, King Tan mengatupkan giginya dan menggigit bibirnya, sementara air mata terus mengalir di wajahnya. Namun, saat dia bisa bergegas keluar, dia dicengkeram erat oleh Chen Gui. Jangan pergi. Jika Anda pergi, Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi saudara Lindong. Chen Gui berkata dengan suara rendah. Ren Yuanzi bukanlah Yuan Chang, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh orang-orang di level mereka. Yang pertama praktis berada di puncak di wilayah Shuan Timur. Adapun mereka, terlepas dari seberapa berbakatnya mereka masih murid. Tubuh King Tan membeku. Segera setelah itu sedikit bergetar. Tangannya yang seperti batu giok mengepal erat, saat kukunya menancap di telapak tangannya, menyebabkan darah menetes ke bawah. Dia awalnya berasumsi bahwa saat ini dia akan dapat membantu Lindong. Namun, beberapa hari yang singkat ini membuatnya sadar betapa tidak berdayanya dia. Chen Gui menyaksikan adegan ini dan menghela nafas pelan. Gemetar King Tan berlanjut untuk beberapa saat, sebelum dia mengangkat wajahnya yang cantik penuh dengan air mata, dan dengan tenang menatap Ren Yuanzi di kejauhan. Ketenangan seperti itu membuat Chen Gui merasa sedikit aneh. Jika sesuatu terjadi pada kakak Lindong, aku akan mendengarkan Tuan dan pergi ke pengadilan hukum kegelapan, sementara Chen Gui merasa tidak nyaman karena ketenangan King Tan, yang terakhir tiba-tiba menyeka air mata dari wajahnya dan dengan lembut menyatakan. Murid Chen Gui berkontraksi, saat perasaan rumit muncul di hatinya. Bergumam pahit, dia berkata, apakah itu sepadan? Dia tahu apa yang dimaksud pengadilan hukum kegelapan. Begitu King Tan masuk, dia mungkin akan menjadi penguasa istana kegelapan di masa depan. Namun, pada saat yang sama, dia tidak akan lagi menjadi murid saudari junior yang lincah itu, tapi ratu yang mengendalikan istana kegelapan. Dia tahu bahwa tuannya selalu berharap King Tan menerima warisannya. Namun, yang terakhir selalu tidak mau. Chen Gui ingat dengan jelas ketika tuannya telah menyebutkan ini sebelumnya. Jawaban tulus King Tan telah membuat tuannya yang selalu tenang dan acuh tak acuh menjadi murka. Kakak Lindong tidak akan menyukaiku menjadi seperti itu. Apakah itu sepadan? Chen Gui sekali lagi bergumam dengan suara sedih. Bang! Kekuatan hisap yang kuat menyeret tubuh Lindong ke arah Ren Yuanzi selangkah demi selangkah. Terlepas dari seberapa keras lampu hijau di tubuhnya berkedip, dia masih tidak dapat menahan kekuatan hisap yang begitu besar. Perbedaan antara dia dan Ren Yuanzi terlalu besar. Saat itu, kami membiarkan Yao Tong tumbuh, dan gerbang Yuan saya harus membayar harga yang sangat mahal. Saya tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Ren Yuanzi samar-samar tersenyum sambil melihat Lindong, yang beringsut lebih dekat dan lebih dekat. Seberkas cahaya yang terbuat dari perpaduan life and death ki samar-samar terlihat di ujung jarinya. Bang!
Namun, tepat saat jari Ren Yuanzi hendak mendorong ke depan, semua orang tiba-tiba merasakan ki yang sangat dingin menyebar ke seluruh area. Ki dingin ini tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa itu sendiri. Ini? Murid Ren Yuanzi sedikit berkontraksi, sebelum perlahan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat seorang wanita muda yang cantik dan langsing melayang dari antara murid-murid sekte Dao di kejauhan. Saat ini, rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi biru es dengan kecepatan yang sangat cepat, di bawah tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya. Adapun ki dingin yang membuat jantung Ren Yuanzi berdebar sesaat, itu memancar keluar dari tubuhnya. Wanita muda itu melayang di udara, rambut biru esnya mengalir darinya seperti air terjun. Mata yang awalnya cantik dan besar saat ini diwarnai oleh warna biru es itu. Di dahinya, simbol lingkaran berkilau. Busurnya telah diperpanjang sepenuhnya, mirip dengan reinkarnasi, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipadamkan. Ini adalah segel reinkarnasi. Wajah Ren Yuanzi akhirnya berubah jelek saat ini. Chapter 823. Perasaan. Ki dingin yang tiba-tiba muncul meresap ke seluruh tempat. Bahkan udara itu sendiri tampak mengeluarkan suara retakan samar, seolah-olah telah membeku. Lapisan tipis es menutupi setiap bangunan di Unique Devil City. Ki dingin tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa seseorang, menyebabkan beberapa orang merasakan hawa dingin naik di dalam tubuh mereka. Itu sangat drastis, bahkan sirkulasi kekuatan Yuan mereka telah melambat. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung keheranan saat mereka menatap wanita muda yang tergantung di langit. Rambut panjang biru es yang terakhir menari-nari dengan angin, sementara kepingan salju berkumpul di sekelilingnya, sebelum melayang ke bawah, memberinya penampilan peri salju. Huan, Ying Xiao dan yang lainnya sama-sama heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Ying Huan tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Mata Wang Yan mengungkapkan bahwa dia jelas terguncang saat dia bertanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya ki dingin dari tubuh Ying Huan. Aku tidak tahu, Ying Xiao menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar bingung. Jelas, dia tidak tahu tentang identitas reinkarnasi Ying Huan. Itu adalah... Murid-murid ini mungkin tidak dapat mengidentifikasi alasan perubahan yang tidak biasa dari Ying Huan, tetapi Chen Zhen dan individu berpengalaman lainnya dapat merasakan sesuatu. Shock segera menguasai mereka saat mereka menatap segel di antara alis Ying Huan. Huan sebenarnya, seorang reinkarnator. Chen Zhen dan tiga lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Mereka jelas mengerti apa yang diwakili oleh reinkarnator. Itu berarti bahwa Ying Huan jelas merupakan ahli tahap reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia adalah seorang ahli pamungkas yang telah melewati kesusahan reinkarnasi. Bahkan Chen Zhen dan tiga lainnya tidak memiliki gagasan pasti tentang betapa menakutkannya seorang ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati masa kesusahan reinkarnasi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bahkan seseorang sekuat Ren Yuanzi hanya berada di panggung samsara. Ini adalah ambang dari tahap reinkarnasi. Namun, itu jauh dari dianggap sebagai ahli tahap reinkarnasi sejati, apalagi ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Seorang ahli yang selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, jelas merupakan eksistensi puncak di dunia bahkan di zaman kuno itu. Seorang reinkarnasi. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya berubah total ketika dia melihat segel di antara alis Ying Huan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba menyembur keluar dari dalam matanya. Pada levelnya, dia jelas menyadari bahwa begitu seorang reinkarnator terbangun, mereka akan dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, Sekte Dao akan memiliki ahli reinkarnasi tambahan. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi malapetaka bagi gerbang Yuan mereka. Ancaman seperti itu bahkan lebih besar dari Lindong dan Little Marten. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada wanita muda yang mengambang di langit. Sepasang mata biru es tanpa emosi menatap Ren Yuanzi di kejauhan dengan sikap dingin.
Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan embusan udara dingin bersiul. Bahkan ruang itu sendiri membeku dimanapun udara dingin lewat. Retakan. Udara dingin melonjak ke depan. Kekuatan hisap besar yang dimaksudkan untuk menyedot Lindong secara paksa segera mengeluarkan suara retak saat membeku. Lindong menatap pemandangan di depannya, baru kemudian dia menggosok darah dari sudut mulutnya. Matanya rumit saat dia melirik Ying Huan-Huan, yang telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bukan saja dia tidak merasakan kegembiraan, malah ada kecemasan di matanya. Dia jelas menyadari bahwa semakin Ying Huan-Huan menggunakan kemampuan ini, semakin dia akan mengaduk jejak roh reinkarnasi itu. Ini akan mempercepat fusi antara keduanya. Setelah fusi selesai, Ying Huan-Huan akan berhasil dibangunkan. Meskipun dia mungkin menjadi eksistensi puncak di dunia ini, Lindong tidak ingin melihat wanita muda yang biasanya menyenangkan dan menarik menjadi sedingin es dan acuh tak acuh. Para murid Sekte Dao benar-benar menjadi lebih dan lebih mengejutkan. Keadaan pikiran Ren Yuanzi secara bertahap mulai pulih saat dia tertawa samar. Namun, bahkan jika kamu adalah seorang reinkarnator, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Mata dingin Ying Huan-Huan menatap Ren Yuanzi. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, aura dingin yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari tempat Ren Yuanzi berada. Tak terhitung ratus kaki es biru besar menembus keluar dari ruang kosong. Setelah itu, mereka menusuk Ren Yuanzi dengan keras dengan kecepatan kilat. Berdengung. Energi hitam putih yang luas dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Ren Yuanzi, berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih yang melindunginya di dalamnya. Bang 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 bang. Es menabrak penghalang cahaya. Meskipun mereka menyebabkan penghalang cahaya bergetar terus-menerus, mereka tidak dapat memecahkannya pada akhirnya. Meskipun Ying Huan-Huan adalah seorang reinkarnator, dia belum sepenuhnya terbangun. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat, tapi jelas tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengalahkan Ren Yuanzi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah individu yang menakutkan yang telah mencapai tahap samsara. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus mencoba melakukannya hanya setelah kamu benar-benar terbangun. Ren Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan apatis dan tersenyum, sebelum bergumam dalam hatinya, itu jika kamu masih memiliki kesempatan. Bang! Kilatan dingin tiba-tiba muncul dari dalam mata Ren Yuanzi setelah suara di dalam hatinya terdengar. Segera, dia mengepalkan tangannya. Energi luar biasa yang menggabungkan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi segel hitam putih berukuran 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang riak mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar darinya. Segel hidup dan mati. Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya, saat segel hitam dan putih yang sangat besar menyapu, tanpa ampun menabrak Ying Huan-Huan. Bahkan ruang itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh dimanapun segel hitam putih itu lewat. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya. Mata birunya yang dingin melihat segel hitam dan putih yang pecah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana, dan sosok wanita ilusi samar-samar muncul di kehampaan di belakangnya. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu. Namun, seluruh tempat tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras ketika dia muncul. Salju mulai turun dengan deras, menyebabkan Unique Devil City di bawahnya dengan cepat tertutup oleh lapisan salju putih yang tebal. Sosok perempuan itu tampak mengangkat tangannya. Setelah itu, dia dengan ringan memblokir segel hitam dan putih. Retak-retak. Es menyebar dari titik kontak dengan kecepatan yang mencengangkan. Segel hitam dan putih hanya bertahan sesaat, sebelum tertutup es. Kekuatan hidup dan mati yang luas di dalamnya juga terkikis oleh hawa dingin sampai benar-benar menghilang. Ledakan. Segel hitam dan putih akhirnya benar-benar hancur. Namun, sosok ilusi di belakang Ying Huan-Huan juga berhamburan ketika segelnya runtuh. Saat sosok itu memudar, hawa dingin di sekitar tubuh Ying Huan-Huan juga melemah secara substansial. Terbukti, saat ini dia masih tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan reinkarnasi sebelumnya. Berapa kali kamu bisa memblokir serangan seperti itu? Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini.
Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati langsung merobek ruang dan menembak ke arah Ying Huan-Huan. Bang! Mata biru es Ying Huan-Huan menatap sinar cahaya yang menembak ke arahnya. Mereka tiba-tiba berkedip sejenak, setelah itu, Lindong dengan paksa menahan udara dingin di sekitar punggungnya ke dalam tubuhnya. Huan-Huan, cepat menghindar, murid Lindong dikontrak. Perasaan tidak menyenangkan melonjak di hatinya saat dia buru-buru berteriak. Ying Huan-Huan sepertinya telah mendengar tangisannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan mata biru esnya menatap Lindong. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah sedingin es itu. Bang! Saat senyumnya muncul, sinar cahaya dengan kejam meledak ke tubuhnya. Darah segar berceceran keluar saat ini. Tubuhnya yang halus seperti bunga yang berlumuran darah. Pemandangan yang dipenuhi dengan kesedihan. Lindong kosong menyaksikan sosok halus yang dikirim terbang mundur. Matanya hampir pecah, dan sangat merah darah sehingga seolah-olah darah akan merembes keluar darinya. Pada saat berikutnya, dia buru-buru bergegas keluar, dan memeluk pinggang halus sosok cantik itu di udara. Kekuatan besar itu merembes ke dalam tubuhnya, segera menyebabkan beberapa suara retak tulang muncul. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lengan yang memeluk wanita muda itu gemetar tetapi tidak melepaskan cengkeramannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lindong meraung marah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wanita muda di pelukannya. Warna biru es dengan cepat menghilang dari matanya. Jelas, Ying Huan-Huan mampu menghindari serangan sebelumnya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Aku bukan lawannya. Ying Huan-Huan menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah mungilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami, tapi, saya tidak ingin melihat Anda mati di tangan mereka. Lagi pula, kalian semua sudah terbiasa dengan keinginanku, dalam hal ini, izinkan aku untuk bertindak dengan sengaja sekali lagi. Lindong tercengang. Kemarahan di wajahnya membeku pada saat ini. Dia melihat wanita muda yang cantik tersenyum padanya dari pelukannya, karena tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Wanita muda ini, yang dengan marah menegurnya saat pertama kali mereka bertemu, karena dia menyia-nyiakan bakatnya dengan menyerah di Sky Hall untuk bergabung dengan Desolate Hall. Wanita muda ini, yang pernah tinggal sendirian menggunakan hidupnya untuk menghentikan musuh, untuk membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte. Wanita muda ini, yang pernah menganggap sekte sebagai hal yang paling penting. Dia sebenarnya telah mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa Ying Xuanzi menunjukkan dirinya, meskipun mengetahui bahwa ini mungkin memulai perang antara dua sekte. Semuanya karena, dia tidak ingin dia mati. Lindong memeluk wanita muda itu dengan erat. Suaranya serak saat dia berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan mati dengan mudah." Kamu. Ren Yuanzi samar-samar merajut alisnya dan menyaksikan adegan ini. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat ruang di belakang Lindong dan Ying Huan-Huan tiba-tiba berubah. Setelah itu, seorang pria berjubah putih abu berjalan keluar dari dalam. Pada saat yang sama, suara yang terakhir, yang samar-samar mengandung kemarahan, juga bergema jauh di langit. Ren Yuanzi, kamu sudah keterlaluan. Chapter 824. Pengumpulan para pakar teratas. Seorang pria berpakaian putih abu melangkah keluar dari air mata spasial di langit dengan beberapa kesuraman dan kemarahan di wajahnya. Tekanan dari Ren Yuanzi, yang telah menutupi seluruh kota, segera menyebar mengikuti penampilannya. Ying Xuanzi, penguasa sekte Dao telah muncul. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang sosok yang muncul di langit. Segera, banyak seruan terdengar. Ada beberapa kegembiraan samar yang hadir. Bentrokan antara individu yang kuat seperti itu adalah pemandangan yang langka untuk dilihat. Salam Master Sekte. Kelompok Chen Zhen serta banyak murid sekte Dao juga sangat bersukacita saat ini, dan buru-buru berteriak dengan hormat. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa karena Ren Yuanzi sudah turun tangan, jika Ying Xuanzi tidak muncul,
tidak ada yang bisa menghentikan yang pertama. Haha. Ying Xuanzi, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu, mata Ren Yuanzi sedikit menyipit ketika dia melihat ke arah Ying Xuanzi. Segera setelah itu, dia berbicara dengan senyum tipis. Ying Xuanzi melihat ke arah Ying Huan dan Lindong, yang saling berpelukan. Saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan dingin melintas jauh di dalam matanya. Suaranya rendah saat dia menjawab, Ren Yuanzi, bagaimanapun juga, kamu adalah master sekte. Namun, Anda sebenarnya bersedia untuk meninggalkan harga diri Anda di depan begitu banyak orang untuk menyerang murid-murid sekte Dao saya. Anda benar-benar tidak memperhatikan wajah Anda sendiri. Ren Yuanzi sedikit mengernyit. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Segera setelah itu, dia berkata, murid gerbang Yuan saya benar-benar dibantai oleh Lindong dari sekte Dao. Bukankah tindakannya juga sedikit berlebihan? Kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Apakah menurut Anda kerugian yang diderita sekte Dao kita selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari apa yang dilakukan murid gerbang Yuan Anda selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir. Namun, apakah sekte Dao kami pernah mengejar masalah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte Dao saya takut untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan gerbang Yuan Anda? Ying Xuanzi mencibir dan berkata, terkesiap. Terengah-engah muncul di dalam kota setelah suara Ying Xuanzi memudar. Sebagian besar orang di sini menyadari kerugian besar yang diderita sekte Dao selama beberapa kompetisi sekte besar sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang lewat tidak dapat berdiri diam di samping sekarang karena gerbang Yuan menggunakan ini sebagai alasan. Tatapan gelap melintas di mata Ren Yuanzi saat dia menatap Ying Xuanzi dan perlahan berkata, Lindong harus pergi ke gerbang Yuanku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuan saya tidak akan membiarkan ini pergi jika Anda bersikeras menghentikan saya. Ada jejak ancaman tambahan dalam suara Ren Yuanzi. Dia memahami Ying Xuanzi dengan cukup baik. Yang terakhir biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, dia biasanya akan mencoba menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perang sekte. Meskipun dia telah kehilangan murid kesayangannya You Tong saat itu, dia akhirnya menekan permintaan perang di dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih untuk mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera, rasa dingin yang berbahaya melintas jauh di dalam matanya, saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya, dia merasakan tatapan dilemparkan ke arahnya. Matanya melirik ke samping, hanya untuk menemukan bahwa wanita muda di pelukan Lindong dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Ada sorot memohon di matanya. Astaga! Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat ini. Tangannya meraih melintasi ruang, dan berubah menjadi tangan hitam putih raksasa yang langsung meraih Lindong. Tuan Sekte! Kelompok Chen Zhen buru-buru menangis saat ekspresi mereka berubah setelah melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan muram. Dia menatap sosok muda dan berdarah itu. Yang terakhir hanya diam-diam memeluk wanita muda itu dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata memohon yang diucapkan. Dia keras kepala seperti batu. Mata cerah wanita muda itu masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Namun, darah merah gelap sudah merembes keluar dari bibirnya. Itu menyedihkan namun indah. Mendesah. Desahan lembut akhirnya terdengar di dalam hati Ying Xuanzi. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi tegas. Dia melambaikan lengan bajunya tiba-tiba dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dan tangan hitam putih raksasa itu langsung hancur. Kamu. Mata Ren Yuanzi tenggelam. Saya pernah memberitahu anak kecil ini bahwa selama dia masih menjadi murid Sekte Dao akan menjadi pendukungnya. Jika Anda ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Dao saya akan melawan gerbang Yuan Anda. Ying Xuanzi menatap Ren Yuanzi. Suaranya yang rendah seperti guntur yang menyebabkan langit sedikit bergetar. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi jelek pada saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ying Xuanzi, yang biasanya lebih menyukai perdamaian dan stabilitas, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu.
Perang antar sekte super jelas sangat menakutkan. Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari sekte Dao, Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana. Ren Yuanzi berkata dengan dingin. Sekte Dao saya tidak suka memulai konflik. Saat itu, You Tong dengan ceroboh menyerang gerbang Yuan Anda untuk membunuh. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa saya katakan. Namun kali ini, meskipun Lindong membunuh semua murid gerbang Yuan Anda di daerah iblis unik, dia telah melakukannya sesuai aturan. Dia tidak melakukan kesalahan. Jika saya masih mengakomodasi gerbang Yuan Anda, bagaimana saya bisa menjaga hati murid-murid sekte Dao saya? Mata Ying Xuanzi sedingin es saat dia berkata. Joy melonjak keluar dari mata besar Ying Huan-Huan pada saat ini. Dia tahu, sekarang Ying Xuanzi telah mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan Ren Yuanzi tidak akan berani bertindak sembarangan. Wajah Ren Yuanzi berubah-ubah. Dia agak terdiam untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak berani dengan mudah memulai perang sekte. Apalagi sekarang, memang bukan waktunya. Haha, kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan Lindong memang terjadi dalam aturan. Gerbang Yuan kita tidak akan lagi mengejar masalah ini, tawa samar tiba-tiba terdengar di langit sementara wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu, semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi, saat dua sosok perlahan muncul. Salah satu dari dua sosok itu mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya tersebar di belakangnya, dan tangan yang terjulur dari lengan bajunya tampak agak pucat, tetapi wajahnya sangat lembut seperti batu giok. Kedua matanya seperti bintang, dan sepertinya memiliki kekuatan untuk melihat melalui hidup dan mati. Orang di sampingnya mengenakan jubah putih. Kulitnya putih dan dia tampak biasa saja. Namun, matanya mengungkapkan hitam dan putih, tampak seperti jalinan yin dan yang, pemandangan yang penuh dengan misteri. Ketika kedua sosok ini muncul, semua orang dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitar mereka sangat terdistorsi. Jelas, mereka bukan individu biasa. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, tiga master besar gerbang Yuan semuanya telah muncul. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di dalam kota pada saat ini. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Pakar puncak di wilayah Xuan Timur ini, yang biasanya tidak mungkin ditemukan, sebenarnya telah muncul satu demi satu hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Xuanzi ketika dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan ketika berhadapan dengan tiga master sekte besar dari gerbang Yuan. Haha, dua master sekte benar-benar dapat melihat gambaran yang lebih besar. Pertarungan antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kami kemungkinan akan kehilangan muka jika kami campur tangan. Setelah dua sosok misterius muncul di langit, ruang di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dengan jubah biru juga tersenyum keluar dari sana. Ini Penatua Agung. Kelompok Chen Zhen segera sangat terkejut ketika dia melihat sesepuh berjubah biru mengungkapkan dirinya. Sukacita yang kaya segera melonjak di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan sekte Dao mereka telah meningkat secara signifikan. Hantu tua Qian? Anda benar-benar hidup. Ren Yuanzi menatap tetua berjubah biru yang muncul di samping Ying Xuanzi, saat keterkejutan segera melintas di matanya, tidak kusangka kamu juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati dan maju ke tahap samsara. Haha, awalnya aku berpikir bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan tenang. Tidak disangka aku hidup, pria tua berjubah biru itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus memberi selamat kepada sekte Dao karena memiliki ahli panggung samsara yang lain. Di langit, sosok berjubah putih, yang matanya seperti yin dan yang, tersenyum tipis dan membungkuk ke arah lelaki tua berjubah biru itu. Ren Yuanzi, masalah tentang Lindong akan dikesampingkan. Aturannya seperti itu dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa gerbang Yuan kita tidak bisa menerima kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu menoleh ke arah Ren Yuanzi dan tertawa. Ren Yuanzi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini.
Segera setelah itu, dia mengangguk acuh tak acuh. Ying Huan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan gembira. Namun, dia tidak melihat kegembiraan di wajah yang terakhir. Hal ini tidak akan berakhir seperti ini, Lindong menunduk. Dia memberi wanita muda di pelukannya senyum paksa saat dia berkata. Di langit, Tian Yuanzi memberi Lindong senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Little Marten, yang dikendalikan oleh dunia hidup dan mati, dan tersenyum berkata, namun, masalah antara gerbang Yuan saya dan Celestial Demon Marten kemungkinan adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Master Sekte Ying. Karenanya, Anda harus mengelola orang-orang Anda dengan benar setelah ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan membeku sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang melonjak ke wajah Lindong, dan hatinya sepertinya mulai berkontraksi. Saya minta maaf. Tangan berdarah Lindong dengan lembut mengusap wajah sedingin es wanita muda itu. Suaranya serak ketika dia berkata, dia adalah saudaraku, tidak mungkin bagiku untuk hanya berdiri diam di samping. Chapter 825. Penarikan dari sekte. Ying Huan menatap wajah pemuda di depannya yang berlumuran darah. Pada saat ini, yang terakhir memberinya senyum yang agak tak berdaya tetapi penuh tekad. Anda akan mati. Mata Ying Huan dengan cepat berubah menjadi sangat merah. Air mata tanpa sadar jatuh dari mereka saat dia tersedak. Little Marten mengungkapkan identitasnya untuk menyelamatkanku. Aku akan terlalu berdarah dingin jika aku diam saja. Apakah itu jenis Lindong yang ingin kalian semua lihat? Lindong dengan lembut tersenyum dan berkata, saya tidak mengerti kode persaudaraan antara laki-laki. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, saya akan membuat ayah memukuli Anda hingga pingsan dan membawa Anda kembali. Suara isak tangis wanita muda itu lucu namun biadab. Namun, dia tidak melanjutkan pada akhirnya. Sepertinya dia juga mengerti bahwa dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Akhirnya, mata merah wanita muda itu berisi permohonan saat mereka menatap Lindong. Aku hanya ingin kamu hidup. Kalimat pendek ini menyebabkan Lindong menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia dengan lembut menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Tian Yuanzi dan yang lainnya di langit saat dia tersenyum, meskipun saya tahu bahwa kekuatan saya saat ini tidak diragukan lagi seperti semut bagi kalian semua, Anda akan harus melangkahi mayatku jika kamu ingin membunuh saudaraku. Lindong, Chen Zhen dan yang lainnya buru-buru berteriak ketika mereka mendengar ini. Ying Xiao, Wang Yan dan murid-murid lainnya menggigit bibir mereka. Mereka tidak sedikit pun terkejut dengan keputusan Lindong. Namun, tangan mereka yang terkepal erat memperlihatkan gejolak di hati mereka. Lindong, gerbang Yuan kita tidak akan mengejar masalah yang terjadi di daerah iblis unik karena sekte Dao. Kami memang bertindak tidak masuk akal dalam hal itu. Namun, suku Celestial Demon Marten memiliki perseteruan darah sedalam laut dengan gerbang Yuan kami. Sangat dibenarkan bagi kita untuk menyerangnya. Jika Anda terus menimbulkan masalah, kemungkinan bahkan sekte Dao tidak akan dapat melindungi Anda. Mata hitam dan putih Tian Yuanzi menatap Lindong sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Anda jelas menyadari bahwa saya memiliki hubungan yang mendalam dengan dia, dan pasti tidak akan tinggal diam. Anda telah lama meramalkan ini. Dengan cara ini, sekte Dao tidak akan lagi berada di pihak yang benar. Lindong mengejek. Tian Yuanzi tersenyum tanpa komitmen. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Tuan Sekte Ying, masalah selanjutnya adalah sesuatu antara gerbang Yuan saya dan suku Celestial Demon Marten. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang campur tangan. Pada saat itu, jika Anda ingin mengabaikan gambaran besar dan campur tangan secara paksa, gerbang Yuan saya hanya dapat menemani Anda sampai akhir. Ekspresi Ying Xuanzi menjadi agak suram pada saat ini, sementara tetua berpakaian biru di sampingnya juga mengerutkan alisnya dengan erat. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzi akan secerdik ini.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia telah mengubah masalahnya sama sekali, dan bahkan telah sepenuhnya menghilangkan sikap lurus dari sekte Dao. Lindong dan Celestial Demon Marten memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi yang pertama untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, jika Lindong turun tangan, dia pasti akan dibunuh oleh kelompok Tian Yuanzi. Pada saat itu, sekte Dao mereka masih memiliki murid paling berbakat yang dibunuh oleh gerbang Yuan di depan banyak orang. Dari sudut pandang tertentu, hasilnya tidak berubah. Astaga! Harimau hitam raksasa di kejauhan sekali lagi menyerbu. Itu mengeluarkan aura kebrutalan yang mengerikan saat muncul di samping Lindong. Mata harimau merah darah itu dengan tegas menatap kelompok gerbang Yuan. Dari kelihatannya, itu jelas tidak menunjukkan niat untuk mundur. Lindong, kamu saat ini adalah murid dari sekte Dao. Tindakan Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anda seharusnya tidak melibatkan seluruh sekte Anda karena alasan pribadi. Tian Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan senyum yang bukan senyuman. Lindong mengepalkan tinjunya sedikit. Matanya gelap dan serius, sementara niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Ayah, tolong dia. Ying Huan-Huan menyaksikan Lindong dipaksa ke jalan buntu, sementara matanya berubah lebih merah. Namun, dia hanya bisa tanpa daya menoleh dan menatap Ying Xuanzi dengan memohon. Ying Xuanzi mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat mata memohon wanita muda itu, sementara ketidakberdayaan dan rasa sakit yang melintas di matanya sendiri. Bukannya dia tidak ingin campur tangan, tetapi setiap tindakannya melibatkan kehidupan puluhan ribu murid sekte Dao. Mereka berada di pihak yang benar dalam masalah sebelumnya. Karena itu, dia bisa melangkah maju. Namun, masalahnya sekarang telah dialihkan ke Celestial Demon Marten, dan mereka tidak lagi memiliki alasan untuk campur tangan. Mendesah. Penatua berjubah biru di sampingnya juga menghela nafas pelan. Sepertinya dia juga menyadari rasa sakit di hati Ying Xuanzi. Kadang-kadang, beban yang harus ditanggung oleh seorang master sekte jauh melebihi harapan orang biasa. Orang yang merasakan sakit terbesar atas masalah Yaotong saat itu, adalah gurunya, Ying Xuanzi. Namun pada akhirnya, semua yang terakhir bisa lakukan adalah menahan amarah dan niat membunuh di hati untuk gambaran besar saat dia secara paksa menekan teriakan perang di sekte tersebut. Bahkan jika dia akhirnya menarik ketidakpuasan dan kritik dari beberapa murid. Mengapa membuat segalanya begitu sulit? Lindong menyaksikan Ying Huan-Huan yang bermata merah ini, saat hatinya sedikit bergetar. Wanita muda itu memiliki harga dirinya, tetapi kebanggaan ini tampaknya telah benar-benar lenyap pada saat ini. Lindong menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda di depan matanya yang agak terkejut. Maaf, kau bisa bertindak dengan sengaja, tapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya hindari. Oleh karena itu, tidak apa-apa membiarkan saya menghadapi mereka sendiri. Banyak senior dan junior dari sekte Dao tidak dapat dikaitkan dengan masalah pribadi saya. Aku berjanji, aku tidak akan mati dengan mudah. Kegelisahan segera terungkap di mata besar Ying Huan-Huan setelah mendengar suara lembut di samping telinganya. Setelah itu, dia merasakan tangan Lindong mendarat di belakang lehernya. Rasa sakit dengan cepat menyebar saat pemandangan di depan matanya mulai gelap. Lindong memeluk wanita muda yang tidak sadarkan diri itu, sambil tersenyum tak berdaya dan pahit. Ada emosi yang tidak jelas di matanya saat dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dianggap sebagai anggota generasi muda teratas di wilayah Shuan Timur. Namun, dia masih semut jika dibandingkan dengan praktisi yang benar-benar kuat seperti Ren Yuanzi. Hanya beberapa kata santai dari mereka yang mampu memaksa dirinya ke posisi yang paling menyedihkan. Betapa lemahnya, Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengejek dirinya sendiri. Namun, api muncul jauh di dalam matanya yang hitam pekat itu. Pada saat ini, Ying Xiao-Xiao juga bergegas dari dekat. Matanya rumit saat dia tiba di samping Lindong. Yang terakhir tersenyum padanya dan dengan lembut menyerahkan wanita muda itu dalam pelukannya. Jaga dia baik-baik. Lindong berkata dengan lembut. Ying Xiao-Xiao diam-diam mengangguk.
Dia memang mengatakan apapun untuk membujuknya. Ini karena dia tahu itu tidak akan berguna. Aku akan memastikan ayah menyelamatkanmu. Ying Xiao menyatakan dengan suara rendah. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti Ying Xuanzi. Tanggung jawab yang dimiliki yang terakhir jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ying Xuanzi perlu mempertimbangkan puluhan ribu murid di sekte Dao, dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada mereka. Untuk ini, jelas tidak mungkin baginya untuk goyah karena keegoisan satu orang, tidak peduli seberapa besar rasa sakit di hatinya. Apa yang saya lakukan hari ini adalah semua pada saya. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte Dao. Lindong berbalik, mengangkat kepalanya untuk menatap kelompok Ren Yuanzi saat dia menyatakan. Lagi pula, kau adalah anak nakal yang tidak berpengalaman. Sebagai murid sekte Dao, semua tindakan dan perilaku Anda akan mempengaruhi sekte Dao. Ren Yuanzi tertawa tipis, bocah, kamu harus menghindari mencoba bertindak berani. Mata Lindong sangat dingin. Segera, dia berbalik dan berlutut di udara di depan Ying Xuanzi, saat banyak pasang mata memandang. Setelah itu, dia memberi hormat kepada muridnya. Terima kasih banyak kepada Master Sekte dan Kepala Aula atas ajaran Anda selama setahun terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Lindong, akan secara sukarela meninggalkan Sekte Dao. Semua yang saya lakukan tidak akan lagi ada hubungannya dengan Sekte Dao. Suara dalam Lindong bergema di langit, menyebabkan seluruh kota menjadi benar-benar sunyi. Semua orang sedikit terguncang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda samar mendidih. Ying Xiao, Wang Yan dan banyak murid Sekte Dao juga tercengang saat mereka melihat Lindong, yang berlutut. Segera, kepahitan yang luar biasa melonjak ke dalam hati mereka. Ying Xuanzi mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Dia menatap pemuda itu, yang dengan hormat berlutut di langit, saat tubuhnya sedikit gemetar. Adegan ini sangat akrab. 100 tahun yang lalu, ketika orang bernama Yao Tong telah menyerbu ke gerbang Yuan sendirian, yang terakhir juga berlutut ke arah Sekte Dao yang jauh di langit di luar gerbang Yuan untuk berterima kasih kepada Ying Xuanzi atas semua yang telah dia lakukan sebagai gurunya. Sejumlah kecil warna merah muncul dari dalam mata Ying Xuanzi. Namun, tepat saat dia akan melangkah maju, sebuah tangan tua mendarat di bahunya. Dia menoleh, dan melihat sesepuh berjubah biru dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Lindong, apa yang kamu lakukan? Anda adalah murid Desolate Hall saya. Anda benar-benar berani mundur dari sekte tanpa izin saya. Wajah Chen Zhen samar-samar menjadi sedikit bengkok pada saat ini. Dia sepertinya ingin menyerang, tetapi ditangkap dengan paksa oleh Qilei. Paman bela diri Chen Zhen, tolong bantu saya meminta maaf kepada paman bela diri Wu Dao. Lindong mungkin tidak akan bisa membalas kebaikannya. Lindong juga dengan hormat membungkuk ke arah Chen Zhen. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri. Tanpa basa-basi lagi, merah dengan cepat membanjiri matanya. Lakukan. Suara rendah dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya. Pada saat berikutnya, dia dan Little Flame telah berubah menjadi dua sosok cahaya yang langsung melesat ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan Little Marten. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.